Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswanitua. Saya dari kelompok 11. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori perdagangan internasional atau merkantilisme klasik. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh aset biaya yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan forum perdagangan global teramatlah sangat penting. Teori ini sudah diterapkan dan sudah diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern pada abad ke-16 hingga ke abad ke-18. Disinilah munculnya intervensi suatu negara untuk mengatur perekonomiannya. Namun, seiring waktu, teori ini menghilang pada akhir abad ke-18 dikarenakan munculnya teori ekonomi baru. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwasanya penimbunan uang ataupun logam mulia yang ditempa menjadi emas ataupun perak haruslah menjadi utama dalam kebijakan nasional. Adam Smith mengajukan teori perdagangan internasional atau yang disebut dengan teori keunggulan absolut. Ia berpendapat bahwa jika suatu negara... Di sini saya akan menjelaskan teori perdagangan internasional dan apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua atau lebih negara. Perdagangan ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan terjadi jika ada kesepakatan antar dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Dan berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, penguasaan pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas dan tentunya efisien. Dibandingkan dengan negara-negara yang lambat akan efeknya, hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Yang kedua, perbedaan kekayaan dan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Yang ketiga, perbedaan selera. Perbedaan selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadi perbedaan budaya, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial, menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Dan yang terakhir, perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubarak Sulwan Tobiin. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perdagangan internasional. Yang pertama adalah memperluas pasar atau wilayah berdagang. Jadi memperluas pasar sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan dan membuat mereka tidak khawatir lagi jika mereka memproduksi barang secara berlebih. Karena jika barang diproduksi secara berlebih mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Selanjutnya ada meningkatkan devisa negara. Devisa negara bisa meningkat melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Lalu selanjutnya ada meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi dan menstabilkan harga. Lalu yang keempat ada melakukan transfer teknologi modern. Sebagai negara berkembang,
kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, mencari inovasi-inovasi baru, teknologi-teknologi baru untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang bagian kebijakan perdagangan internasional, yaitu ada dua, kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan proteksionis. Kebijakan perdagangan bebas yaitu adalah suatu kebijakan dalam perdagangan internasional yang menghendaki adanya kebebasan sehingga tidak ada hambatan atau rintangan yang dapat menghalangi jalannya produk dari luar negeri. Yang sedangkan kebijakan proteksionis adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk yang ada di dalam negeri dengan cara membuat berbagai hambatan terhadap jalannya produksi dari dalam maupun luar negeri. Selain dari dua kebijakan tersebut, ada beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah agar bisa bersaing dengan negara lain, yaitu adalah kebijakan tarif atau bea cukai, yaitu pemerintah menetapkan bahwa setiap barang yang diimpor harus membayar pajak yang dikenal sebagai tarif atau bea masuk, yang bertujuan untuk menghambat impor barang atau jasa luar negeri atau dapat melindungi produksi barang atau jasa yang ada di dalam negeri, dan juga dapat menambah pendapatan pemerintah dari pajak itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah kuota. Kebijakan kuota yaitu adalah untuk membatasi jumlah maksimum yang dapat diimpor suatu negara, yang bertujuan untuk menaikkan harga barang impor yang ada di dalam negeri, mempertinggi daya saing produksi di dalam negeri, dan juga meningkatkan produksi yang ada di dalam negeri. Yang ketiga yaitu adalah larangan ekspor, yaitu melarang ekspor ke luar negeri untuk barang tertentu, untuk melindungi barang-barang yang khas yang hanya ada di dalam negeri kita agar tidak dijual oleh orang lain. Yang keempat adalah kebijakan larangan impor, sama halnya dengan larangan ekspor, yaitu untuk melanggar suatu produk luar negeri masuk ke dalam negeri yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dalam negeri dari kebangkrutan dan juga untuk menghindari atau mengurangi neraca pembayaran. Yang kelima yaitu adalah kebijakan subsidi, yaitu suatu kebijakan yang dimana pemerintah memberikan subsidi kepada para produsen dalam negeri, dan subsidi tersebut dapat berupa mesin-mesin, peralatan, tenaga ahli, keringanan pajak, fasilitas kredit, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu adalah kebijakan politik dumping, yaitu suatu kebijakan yang dimana sang produsen menjual barang komoditinya ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang dia jual di dalam negeri. Yang ketujuh adalah politik dagang bebas, yaitu dimana pemerintah membebaskan untuk ekspor dan impor yang dapat berdampak pada mutu barang yang semakin meningkat dan harga yang lebih murah. Yang ke-8 yaitu adalah premi atau bonus, yaitu adalah suatu kebijakan di mana pemerintah memberikan sejumlah uang yang telah disiapkan kepada para produsen yang berprestasi atau dapat mencapai target produksinya, yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memotivasi para produsen dalam negeri agar dapat meningkatkan hasil produksinya untuk dapat bersaing di luar negeri. Oke, jadi itulah beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dapat diambil pemerintah agar dapat bersaing dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian valuta asing, sistem dan fungsi dalam bisnis. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas merupakan pertukaran atau konversi mata uang untuk suatu negara dengan negara lain. Contoh, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro atau juga rupiah dengan dolar. Namun untuk mata uang yang akan ditukar akan memiliki rate sendiri. Misalnya 1 dolar Amerika Serikat akan sama dengan 14.000 rupiah, maka seorang dapat menukar uang dolar Amerika Serikat dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. 2. Sistem valuta asing yang berlaku saat ini. 1. Sistem kurs bebas floating, sistem kurs tetap, dan sistem kurs terkendali atau terkontrol. Fungsi valuta asing: alat tukar dan pembayaran nasional. Valuta asing sangat penting dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Valuta digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. 2. Alat pengendali kurs. Adanya pasar falas, maka pemerintah juga dapat mengendalikan kurs.
apakah mata uang negara tersebut melemah atau menguat. Contohnya dengan adanya kurs rupiah ke dolar, kita tahu bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin menurun, sehingga kurs dan falas dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negara. 2. 3. Alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing, perdagangan internasional semakin mudah, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi, siapa saja dapat melakukan transaksi perdagangan antar negara. Kesimpulan, seiring perkembangan zaman, perdagangan internasional menjadi hal lumrah di seluruh dunia dan falas atau valuta asing menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.